Shalom buat ketemu semua. Nah, ketemu ada lagi dalam sama-sama dalam ibadah anak tangguh di saat ini. Untuk itu kita menyebut adik-adik di rumah semua berdiri dan ketemu nyanyi lagu Hari Ini Kurasa Bahagia. Ya, adik-adik di rumah, mari kita tenang dan kita berdoa. Tuhan, dalam ibadah SMTP di sini Tuhan, khususnya anak tangguh, kami memulai ibadah kami. Kiranya ibadah yang kami lakukan di sini Tuhan, mulai dari awal sampai akhir, kami taruh dalam nama Tuhan. Amin. Adik-adik di rumah dipersilakan untuk kembali. Atau akan menyanyi lagu yang berjudul Dari Terbit Matahari. Adik-adik di rumah, ketemu akan baca ketemu Alkitab yang terdapat dalam Efesus 4 ayat 3 sampai 16. Kakak pengas ulang lagi, Efesus 4 ayat 3 sampai 16. Namun sebelumnya mari ketemu berdoa. Tuhan Yesus firman yang hidup, di saat ini Tuhan, kami anak-anak tanggung akan mau membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu Tuhan memberkati kami, baik anak-anak tanggung Tuhan di saat ini. Kiranya kami membaca, mendengar, dan melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari dengan baik. Berfirmanlah kami Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarnya. Amin. Ya adik-adik, dengan perikop kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik, berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah? Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih daripada semua langit, untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan dan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus,
sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang sangat menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Demikian pembacaan ketong di saat ini. Nah, adik-adik, tadi ketong pembacaan dalam Efesus 6 ayat 3 sampai 16 itu berbicara mengenai apa, adik-adik? Nah, adik-adik tentu di dalam kehidupan adik-adik dong pasti sering lazim untuk mendengar satu kata, yakni itu kata gereja. Nah, kakak pengasuh rasa adik-adik dong semua sudah tahu dan sudah paham apa itu gereja. Nah, perlu diketahui adik-adik bahwa di dalam teologi gereja itu disebut sebagai eklesiologi. Nah, lalu gereja juga adalah orang-orang yang terpanggil dan orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Nah, adik-adik dong tahu bahwa gereja itu dibentuk oleh siapa? Nah, adik-adik, gereja itu dibentuk oleh Allah itu sendiri. Melalui apa? Melalui pekerjaan Roh Kudus dan juga pelayanan oleh Allah itu sendiri melalui Yesus Kristus. Adik-adik dong bisa lihat di dalam Kisah Para Rasul. Di situ menjelaskan tentang pertumbuhan gereja yang pertama dan juga mengenai suasana yang membangun rasanya ada bergereja dan juga mengenai sosial-sosial yang berada di sana. Adik-adik yang Tuhan kasihi, kalau berbicara mengenai gereja ini pasti ada banyak yang terdapat di dalam gereja. Allah mendirikan gereja itu bukan saja terdapat dalam satu bangsa ataupun satu suku, tetapi Allah mendirikan gereja itu lebih dari satu bangsa, lebih dari satu suku, satu ras, sehingga bermacam-macam. Nah, dari bermacam-macam itu adik-adik, itu mereka disatukan dan dikuduskan, sehingga mereka disebut sebagai orang yang percaya kepada Kristus dan juga sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ketong semua adik-adik, termasuk kakak pengasuh dan juga adik-adik dong semua. Nah, adik-adik pasti adik-adik dong saat belajar, mungkin di sekolah atau mungkin dalam adik-adik dong pun kehidupan sehari-hari, mungkin adik-adik dong sempat dengar satu kata begini, yang ini juga merupakan bagian dari ketong punya materi, yaitu satu kata dari bahasa Portugis, yaitu igreja. Kita kira adik-adik dong sudah tahu, igreja itu artinya menjadi milik Tuhan. Nah, adik-adik, menjadi milik Tuhan itu artinya apa? Bukan soal saja bagaimana adik-adik dong ketika masuk ibadah, ketika adik-adik dong dekat dengan Tuhan, lalu dikatakan dekat dengan Tuhan dan menjadi milik Tuhan. Tetapi adik-adik juga harus melakukan tindakan-tindakan yang dapat membawakan damai sejahtera bagi adik-adik dong. Nah, sehingga adik-adik dong bisa disebut sebagai menjadi milik Tuhan. Nah, sehingga itu berbeda dengan eklesia. Nah, makanya gereja itu menjadi milik Tuhan dan eklesia itu adalah perkumpulan orang-orang yang dipanggil untuk bersekutu. Nah, adik-adik dari materi di atas ada 4 poin yang kakak mau bawa tentang makna eklesiologi. Yang pertama mengenai makna eklesiologi yaitu ialah gereja adalah kudus. Nah, adik-adik, gereja adalah kudus itu adalah apa? Adalah gereja adalah orang-orang yang berdosa yang dipilih dan dibenarkan oleh Allah. Orang-orang yang berdosa kemudian mereka dipilih, dibenarkan oleh Allah, bahkan menjadi umat pilihan Allah. Nah, sesudah mereka menjadi umat pilihan Allah, pasti akan mereka melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan kehendak Allah tadi itu. Nah, makanya disebut sebagai gereja yang kudus. Itu yang pertama, adik-adik. Kemudian yang kedua, gereja adalah am.
Nah, mungkin adik-adik ada yang belum tahu atau mungkin sudah tahu, kakak pengasuh jelaskan sedikit. Jadi gereja adalah AM ini adalah gereja yang tidak terbatas, gereja yang tidak menutup dirinya untuk siapa saja, atau istilahnya mungkin adik-adik punya pilih kasih atau kepada orang-orang tertentu saja. Nah, tetapi gereja yang AM ini adalah gereja yang menerima semua orang, adik-adik, termasuk kakak pengasuh, adik-adik dong juga, maupun orang-orang yang mungkin saja mereka mendapat tindakan-tindakan yang tidak dapat membawa mereka dalam kebahagiaan, misalnya kayak macam dong dapat diskriminasi. Nah, di situ gereja yang am bertugas untuk menerima dan juga merangkul mereka, adik-adik. Nah, dan yang keempat, ketiga ialah gereja yang esa. Nah, adik-adik, gereja yang esa ini merupakan gereja yang menyembah satu Tuhan, yang juga adalah satu persekutuan, yang dimana mereka mempercayai satu baptisan dan juga satu iman, satu roh, bahkan satu jiwa. Nah, jadi di dalam gereja yang esa ini hanya mempercayai satu Tuhan dan juga di dalam satu persekutuan. Nah, makanya tadi gereja itu terbentuk dari berbagai bangsa, berbagai daerah, suku, tetapi mereka percaya hanya satu Tuhan dan juga satu iman. Nah, kemudian yang terakhir adik-adik, ini adalah gereja rasul. Gereja sebagai rasul itu artinya gereja yang diutus ke dalam dunia untuk melaksanakan misi dan panggilan dari setiap gereja tersebut. Nah, misi dan panggilan itu berupa apa, adik-adik? Pasti adik-adik dong tahu bahwa bukan salah satu, tetapi dapat menciptakan suasana kebahagiaan, melakukan pertobatan, melakukan tindakan-tindakan yang dapat membawa sesama kotong merasa bahagia, dan juga menciptakan kedamaian bagi sesama. Nah, kakak pengasuh kira keempat aspek itu dari gereja am, gereja rasul, gereja esa, dan juga gereja kudus itu kira itu menjadi pekerjaan besar bagi katongnya adik-adik, supaya bagaimana adik-adik dapat melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini yang terakhir adik-adik, mungkin makna dan arti dari eklesiologi yang tadi. Nah, adik-adik tahu bahwa gereja itu adalah adik-adik dong sendiri, dan juga gereja adalah katong sendiri. Jadi kita adalah gereja, baik adik-adik maupun juga kakak pengasuh maupun adik-adik dong mama dan papa. Katong adalah satu gereja. Katong terpanggil di dalam dunia ini untuk melakukan hal-hal yang baik, adik-adik. Mengapa dikatakan hal yang baik? Karena Allah menurunkan Yesus Kristus di dalam dunia untuk menebus dosa manusia. Itu Yesus itu melakukan hal-hal yang baik. Yesus itu dapat menebus dosa manusia. Yesus mempelajari dan juga Yesus dapat mendobrak orang-orang pada masa saat itu punya pikiran, dan Yesus juga menolong orang-orang saat itu, adik-adik. Itu kakak pengasuh rasa adik-adik dong sama tahu. Nah, dari situ adik-adik, kakak pengasuh mau bilang bahwa ketika adik-adik dong melakukan pelayanan, baik adik-adik dong dalam SMTPI maupun adik-adik dong di luar SMTPI, misalnya adik-adik dong pergi aktivitas di mana, adik-adik dong mau pergi di mana saja. Tetapi kalau macam adik-adik dong dapat lihat orang atau teman adik-adik dong sendiri, atau bahkan saja adik-adik yang sempurna kenalan itu memberikan itu mendapatkan kesusahan atau ada yang membutuhkan pertolongan, kakak pengasuh kira hal ini yang mesti dikembangkan oleh setiap orang, bukan saja kakak pengasuh, tetapi juga adik-adik dong di rumah semua, supaya bagaimana itu sebagai misi gereja dapat bertahan dan berkembang. Itu bukan saja dilihat dari seberapa kotong kuat musuh ibadah, tetapi kotong pengibadah secara sosial itu diperlukan ya adik-adik. Nah, mungkin yang satu ini yang kakak pengasuh mesti kasih ingat bahwa kalau kotong berbicara soal gereja itu jangan terikat kepada bentuknya. Seperti adik-adik dong bisa lihat kotong pergi gereja setiap hari, kotong pergi ibadah di gedung, itu merupakan secara fisik gereja secara fisik adik-adik. Tetapi gereja yang aktif itulah diri katong sendiri. Bagaimana kakak pengasuh, adik-adik dong semua itu dapat melakukan kebaikan, dapat menciptakan kedamaian. Nah, di situ
ketika adik-adik dong sudah melayani sesama manusia, itu adik-adik dong mendapatkan sesuatu pujian dari orang-orang. Bahkan juga mama dan bapak adik-adik dong sendiri bangga mempunyai adik-adik dan juga mempunyai anak-anak seperti dong. Nah, kakak pengasuh kira ini saja adik-adik. Semoga adik-adik dong dapat mengertiakan, simpangkan dalam hati, lalu ingatkan baik-baik juga adik-adik. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Iya adik-adik, tadi kakak sudah kasih materi, dan sekarang ini kakak mempunyai satu pertanyaan pada adik-adik dong semua di rumah. Nah, dengan pertanyaan baik-baik adik-adik, cuma satu pertanyaan saja, yaitu apa arti dan makna eklesiologi? Kakak pengasuh ulang atau kali ya? Apa arti dan makna dari eklesiologi? Ya benar adik-adik. Jadi arti dan makna eklesiologi ini sederhana saja adik-adik. Jadi ketong terpanggil di dalam dunia ini sebagai orang gereja dan juga sebagai orang-orang percaya kepada Yesus dan juga Tuhan sebagai juru selamat. Itu ketong dapat menggambarkan rasa kedamaian, ketong dapat menciptakan suasana bahwa ketika ada orang sedih, ketong dapat menghibur dong, ketika ada orang susah, ketong dapat membantu dong, dan juga hal-hal lain yang dapat membawa ketong punya sekeliling orang itu merasa bahagia. Nah, di situ ada ungkapan syukur dan juga ada rasa kedamaian yang mereka dapatkan, dan di situ ketong secara perlahan, baik kakak pengasuh dan adik-adik pun sudah melakukan misi gereja itu dengan baik, walaupun sepenuhnya, tetapi secara perlahan pasti baik adik-adik. Nah adik-adik, untuk mengaminkan kotong punya materi juga di saat ini, sekaligus kotong memberikan kotong persembahan, mari kotong menyanyi lagu Aku Gereja Kau Pun Gereja. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan mengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan mengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Ya adik-adik dong, mari katong tenang dan katong satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang kami sapa dan puji di saat ini Tuhan, bersama-sama dalam ibadah sekolah Minggu Tunas Pekabaran Injil. Secara khusus kami di saat ini Tuhan, jenjang anak tanggung, kami datang dan berkumpul lagi dalam ibadah di saat ini Tuhan. Walaupun memang dalam ibadah ini kami melakukannya secara online, tetapi kami percaya Tuhan ada Roh Kudus yang bekerja di dalam setiap diri kami, dan juga rencana-Mu begitu indah bagi kami sehingga kami dalam suasana begini Tuhan, kami masih bisa diberi kesempatan untuk melakukan pelayanan-pelayanan-Mu di saat ini dengan baik. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, kami sebagai anak tangguh Tuhan, kami berdoa bagi kami sendiri Tuhan, yang dimana dalam suasana seperti begini kami rentan terhadap masalah, kami juga rentan terhadap kesehatan yang sedang merajalela, dan juga kami rentan terhadap penyakit yang sekarang ada di dunia ini Tuhan. Kami tahu kami punya kehidupan ini semuanya kepada Tuhan. Walaupun kami sadar Tuhan, kami masih kecil, tetapi kami percaya Tuhan, Tuhan mendengarkan doa dari setiap kami di saat ini Tuhan.
Dan di saat ini juga kami percaya sungguh bahwa segala sesuatu yang Tuhan berikan bagi kami, secara khusus anak-anak tanggung, dapat memberkati kami dan juga memberikan yang terbaik bagi kami. Tuhan Yesus, kami mau berdoa bagi orang tua kami Tuhan, setiap anak jenjang anak tanggung sekolah minggu tunas perkembangan Injil di Jemaat Minara Kasih ini. Tuhan jaga mereka satu-satu Tuhan, Bapak dan Mama, keluarga mereka Tuhan, yang berada di mana saja, bahkan setiap anak tanggung Tuhan, Tuhan jaga dan Tuhan memberkati mereka. Keadaan mereka yang seperti bagaimana, seperti sakit Tuhan memberkati mereka, jaga lindungilah mereka selalu Tuhan, agar supaya mereka sehat dan kuat, mereka dapat melakukan ibadah pelayanan di saat ini dengan baik. Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami tak lupa berdoa bagi pembacaan Alkitab kami Tuhan, dan juga ada materi yang tadi kami bawa dan diskusi bersama. Tuhan memberkati kami dengan segala sesuatu yang kami baca dan dengar, kiranya masuk di dalam hati kami masing-masing, dan kiranya Tuhan memberikan Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kami, agar pembacaan dan materi yang tadi kami bawa dan kami diskusi bersama-sama itu bisa menjadi pegangan dalam kehidupan kami, secara khusus bagi kami Tuhan, anak-anak tanggung, supaya bagaimana bisa saling mengasihi, bisa saling memberi, dan juga tidak untuk saling mendengki Tuhan. Tuhan Yesus, ini kami punya doa Tuhan. Kami berdoa bukan dengan nama lain Tuhan, tetapi dengan nama-Mu Yesus. Kami secara khusus yang jangan tangguh serahkan doa ini kepada Tuhan. Amin. Ya, adik-adik dipersilakan berdiri dan ketong menyanyi lagu Aku Diberkati. Ya, adik-adik, mari ketong tema berkat Tuhan. Kasih karunia yang berasal dari Allah Bapa menyertai kami saat ini Tuhan, secara khusus dan jangan anak tanggung, mulai dari saat ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Ya, adik-adik, ketong pengibadah boleh telah selesai. Jangan lupa pakai masker, jaga jarak, jaga kesehatan selalu, dan jangan lupa berdoa per Tuhan. Terus berkata ketong semua, selamat hari Minggu, Shalom.